Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 501. Luasnya pegunungan Silin memang sesuai dengan reputasinya. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk sepenuhnya meninggalkan pegunungan Silin bersama Murong Qian-Qian. Ini pun dengan syarat tidak ada gangguan eksternal. Setelah meninggalkan pegunungan Silin, Xiaoyan membawa serta Murong Qian-Qian tanpa henti dan bergegas menuju ke arah Syahepu. Sepanjang perjalanan, mungkin karena bosan karena terburu-buru, atau mungkin karena Murong Qian-Qian tidak ingin kembali ke klan, dia selalu menggunakan berbagai alasan untuk memperlambat kecepatan Xiaoyan. Tindakan Murong Qian-Qian membuat mereka berdua masih berkeliaran di dekat pegunungan Silin meskipun sudah seminggu sejak mereka meninggalkan pegunungan Silin. Baru pada hari ke-10 mereka akhirnya tiba di kota yang dihuni manusia. Di kejauhan, deretan tembok kota kuno menjulang tinggi bak pegunungan. Tembok-tembok yang dipenuhi luka merekam perubahan waktu. Meski kejayaan masa lalunya sudah tak ada lagi, siapapun yang melihat kota kuno ini pertama kali pasti akan merasakan getaran di hatinya. Perubahan aura kuno itu bagaikan seekor naga besar yang telah melewati masa jayanya menduduki langit di atas kota, menyebabkan binatang ajaib di hutan luar menjadi terintimidasi. Tembok kota yang tebal dan berat, hitam pekat, memberi orang semacam kejutan spiritual. Seolah-olah kota ini tidak dibangun oleh tangan manusia, melainkan jatuh dari langit dan telah berdiri di sini sejak zaman kuno. Menatap kota kuno di hadapannya, wajah Xiaoyan tak dapat menahan ekspresi terkejut. Sebuah kota harus mampu menekan suatu wilayah demi melindungi negara dan tanah air. Saat ini, kota di depan mata Xiaoyan tak hanya memiliki aura yang megah, fondasinya juga sangat kokoh. Hanya dengan melihat lapisan aura berdarah yang menyelimuti tembok kota, orang bisa tahu bahwa kota ini juga pernah mengalami perang di masa lalu. Mampu bertahan sepenuhnya dari perang, ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya kota ini. Ayo pergi. Kita masuk ke kota dan istirahat sehari sebelum melanjutkan perjalanan. Berjalan keluar dari naungan pohon di belakangnya, punggung Xiaoyan menghadap Murong Qian-Qian saat dia berkata sambil tersenyum, menatap kota di hadapannya. Xiaoyan, yang sudah hampir 2 tahun tak bertemu manusia, merasakan perasaan aneh di hatinya, seperti orang buas yang memasuki kota. Bahkan ketika ia melihat pejalan kaki di sekitarnya, ia merasa seolah-olah orang-orang itu menatapnya dengan tatapan aneh. Hal ini tanpa sadar membuat wajah tua Xiaoyan memerah. Tatapannya tanpa sadar menyapu seluruh tubuhnya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang aneh, ia akhirnya dengan berani melangkah maju dan perlahan berjalan menuju kota. Cepatlah, bukankah biasanya kamu cepat dalam melakukan sesuatu? Kenapa sekarang kamu begitu lambat? Begitu suara wanita muda itu terdengar, ia bergegas berjalan dan berlari menuju kota di depannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang di sekitarnya menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh. Seolah-olah itu adalah senyuman yang sebenarnya bukan senyuman. Menyadari tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, Xiaoyan pun merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia langsung teringat kata-kata yang diucapkan Murong Qian-Qian sebelumnya. Otot-otot di sudut mulutnya tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Tak lama kemudian, Xiaoyan mengerucutkan bibirnya. Ia tak peduli dengan tatapan orang-orang itu. Langkah kakinya sedikit berubah. Seketika, ia berubah menjadi embusan angin. Dalam sekejap mata, ia melewati semua orang dan dengan cepat mengejar Murong Qian-Qian. Melihat pemuda berjubah hitam itu benar-benar mampu meletus dengan kecepatan yang begitu menakutkan, ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung berubah drastis. Keringat dingin mengalir deras dari dahi mereka. Saat tenggorokan mereka bergulung, mereka tanpa sadar menelan ludah. Setelah itu, mereka tersenyum pahit dan bergegas pergi. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Murong Qian-Qian juga telah tiba di depan gerbang kota. Arus orang yang ramai menandakan bahwa kota ini ramai dan semarak. Saat ini, melalui persepsi kekuatan spiritual Xiaoyan, ia menemukan bahwa terdapat hampir 20 kaisar setengah bela diri bintang 8 di kota ini. Bahkan, terdapat hampir 10 kaisar setengah bela diri bintang 9. Merasakan aura itu, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa takjub. Harus diakui, dibandingkan dengan Emerald Green City, tempat ini jauh lebih ramai. Setidaknya, dari segi jumlah ahli, tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Emerald Green City. Berdiri di depan gerbang kota, orang-orang yang datang dan pergi menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh.
Sedangkan untuk Murong Qian, dia sudah memasuki kota dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang mengikutinya. Gadis itu tak akan tersesat, perlahan mengangkat kepalanya. Xiaoyan menatap ke atas gerbang kota. Di sana, nama kota ini terukir dengan goresan-goresan yang kuat. Sinar matahari panas yang memancar dari belakangnya bagaikan gumpalan api yang menyinari dinding hitam pekat. Pantulan cahaya menyilaukan itu membuat Xiaoyan tak sanggup menyipitkan mata sejenak. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia bisa melihat 3 kata itu dengan jelas. Susan City, kota Susan. Xiaoyan menggumamkan nama kota itu dengan suara pelan. Tak lama kemudian, ia menundukkan kepala. Tatapannya menyapu kerumunan di sekitarnya dengan santai. Kakinya melangkah perlahan memasuki kota. Setelah memasuki kota, jalanan yang padat tidak menjadi luas karena evakuasi massa yang tiba-tiba. Sebaliknya, seiring semakin banyaknya orang yang berkumpul di kota, kota yang sudah ramai menjadi semakin ramai dan padat. Ketika Xiaoyan menoleh, yang terlihat hanyalah kepala-kepala manusia yang hitam pekat. Jarak pandangnya mustahil untuk meluas lebih jauh. Ketika Xiaoyan mendongak menatap langit di atasnya, ia kebetulan melihat seorang lelaki tua dengan kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 6. Setelah memasuki kota, lelaki tua itu mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan tubuhnya melayang ringan ke langit. Adapun yang lainnya, meskipun ada banyak kaisar setengah bela diri bintang 5 yang hadir, tak satu pun dari mereka berani melangkah ke langit. Tak ada alasan lain selain aturan pertama kota ini. Mereka yang kekuatannya belum mencapai kaisar setengah bela diri bintang ke-6, atau lebih tidak diizinkan melangkah ke langit. Meskipun aturan ini mungkin membuat banyak orang tidak puas. Aturan ini sudah ada di kota Susan. Sejak zaman dahulu, tidak ada yang berani melanggarnya. Merasakan hal ini, Xiaoyan tak kuasa menahan senyum. Untungnya, ia telah mencapai alam kaisar setengah bela diri bintang 6 saat berada di pegunungan Silin. Kalau tidak, ia tak punya pilihan selain menundukkan kepala di tengah kerumunan ini. Setelah tertawa kecil dalam hati, Xiaoyan mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Setelah itu, Xiaoyan yang terhimpit di antara kerumunan juga ikut terbang ke langit. Orang ini jelas kaisar setengah bela diri bintang ke-6. Kenapa dia masih menyelinap ke sini tadi? Dia kan minta dijemput. Saat mereka melihat Xiaoyan melangkah ke langit, gelombang ejekan langsung terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Namun, segera setelah itu, tatapan orang-orang yang memandang Xiaoyan berubah. Ketika semua orang melihat wajah tampan Xiaoyan, wajah mereka langsung berubah menjadi ekspresi tak percaya. Tak disangka, pria berjubah hitam di depan mereka bukan hanya ban di bintang 6. Tapi dari penampilannya, dia tampak begitu mudah. Orang ini, siapa dia? Bagaimana mungkin ada seorang kaisar setengah bela diri bintang 6 yang begitu muda? Dia monster, mengerikan. Mengerikan? Tadi malah ada yang mengumpat dia. Ketika mereka melihat Xiaoyan masih sangat muda, gelombang ejekan langsung terdengar dari kerumunan. Sedangkan Xiaoyan, ia sama sekali tidak menghiraukan mereka. Ujung kakinya mengetuk udara, dan tubuhnya melesat cepat menuju pilar batu yang menjulang tinggi. Namun, sesaat kemudian, tepat setelah tubuh Xiaoyan mendarat di atas pilar batu itu, ekspresinya berubah. Seketika, sinar dingin memancar dari matanya yang hitam pekat. Persepsi spiritual Xiaoyan memberitahunya bahwa sesuatu telah terjadi pada Murong Qian. Bab 502. Hahaha. Nona muda. Kerumunannya sangat ramai sekarang. Saya khawatir Anda tidak tahan. Sayang sekali jika nona muda secantik ini disakiti oleh orang buta. Bagaimana kalau saya minta nona muda untuk menunjukkan sedikit rasa hormat? Tuan muda ini bersedia membawa nona muda ke rumah awan berkabut di sana. Ruangannya luas dan tempatnya terbuka. Kita bahkan bisa duduk dan mengobrol. Bagaimana menurutmu? Di langit di atas kerumunan yang ramai, seorang pria feminin berwajah agak pucat sedang memegang kipas. Ia tersenyum lebar saat menatap Murong Qian yang sedang tertekan di tengah kerumunan. Pada saat yang sama, salah satu tangannya terulur ke bawah seolah menunggu jawaban gadis muda itu. Tidak perlu, nanti ada yang datang dan menemukanku. Kesan pertama Murong Qian terhadap pria feminin di depannya sangat buruk. Pria seperti ini jelas seorang tuan muda yang hedonistik dari keluarga kecil. Selain tidak melakukan urusan bisnis dengan baik sepanjang hari, ia telah melakukan hal-hal lain. Di mata Murong Qian, 4 kata sudah cukup untuk menggambarkan orang seperti ini. Penghinaan, tentu saja. Sementara gadis muda itu mengira bahwa pihak lain adalah tuan muda yang hedonis. Dia lupa bahwa dia juga seorang putri kecil di keluarganya yang tidak seorang pun berani menyinggung perasaannya. Bisa meninggalkan wanita cantik seperti itu sendirian? Menurutku orang itu bukan orang baik.
Mendengar itu, pria feminin itu tertawa mengejek. Ia melambaikan kipas di tangannya dan berkata dengan senyum meremehkan, "Kamu tidak punya kualifikasi untuk membicarakannya. Dibandingkan dengannya, kamu bukan apa-apa." Mendengar pria feminin itu menghina Xiaoyan, jejak kemarahan segera muncul di wajah cantik murong Qian saat dia segera berteriak dengan suara tegas. Melihat itu, mata hitam legam pria feminin itu tak kuasa menahan diri untuk berkedip. Secercah amarah langsung terpancar di wajahnya. Tak lama kemudian, ia kembali tersenyum dan tertawa kecil. Di balik kulitnya, ia menahan amarah yang hampir ingin melahap orang-orang dan berkata sambil tersenyum. "Haha, aku terlalu kasar. Hehe, aku kurang ajar. Lagi pula, nona muda dan aku masih orang asing. Aku tentu tidak punya alasan untuk menghakimi orang itu. Namun, aku tetap ingin mengajak nona muda untuk menemaninya. Oh iya, aku juga sangat mengenal kota Sulan. Kalau nona muda ingin pergi ke toko perhiasan atau yang lainnya, aku bersedia menemanimu." Enyahlah. Kali ini, kata-kata murong Qian bahkan lebih lugas. Saat ia berbicara, raut wajah pria feminin itu sedikit membeku. Bahkan orang-orang yang lewat di sekitarnya yang telah minggir pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik ke arah murong Qian dengan simpati. Tuan muda Zhao ini adalah tuan muda dari keluarga nomor 1 di kota Sushi Wave. Meskipun kekuatannya biasa saja, ia mengandalkan pengaruh keluarganya dan terbiasa bersikap arogan dan lalim di kota Sushi Wave. Kapan ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu? Terlebih lagi, dia adalah seorang gadis muda dengan kekuatan setara kaisar setengah bela diri bintang 4. Gadis kecil, beruntung sekali tuan muda ini menyukaimu. Beraninya kau bicara seperti itu kepada tuan muda ini. Hari ini, tuan muda ini harus mengundangmu kembali. Kutukan ganas gadis muda itu langsung membuat Xiaoqi tak mampu lagi melanjutkan penyamarannya. Ia pun langsung mengutuk keras murong Qian. Tak lama kemudian, ia melambaikan tangannya, dan kekuatan menindas seorang kaisar setengah bela diri bintang 5 pun melesat dan menerjang ke arah murong Qian. Pada saat ini, bukan hanya murong Qian, bahkan ekspresi orang-orang yang lewat di sekitarnya pun berubah ketika mereka merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan itu. Meskipun karakter Zhaoqi tidak seberapa, kekuatannya nyata, harus diakui. Keluarga Zhao mampu mendominasi kota Sushi Wave selama bertahun-tahun karena mereka memiliki fondasi yang kuat. Lagi pula, hanya dengan mengandalkan kekuatan generasi muda keluarga Zhao, mereka sudah mampu membangun fondasi yang kokoh bagi keluarga Zhao di masa depan. Di hadapan kekuatan Zhaoqi yang menindas, wajah murong Qian yang hanya memiliki kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 4 langsung memucat. Bagaimanapun, setajam apapun lidahnya, di hadapan kekuatan absolut, ia tetap tak berdaya. HMP, gadis kecil, di kota gelombang sushi ini, tak ada wanita yang bisa menolak tuan muda ini. Kaulah yang pertama dan juga yang terakhir. Zhaoqi mencengkeram dagu cantik murong Qian dan berkata dengan ekspresi muram dan galak. Tak lama kemudian, Zhaoqi menarik tangannya. Pada saat yang sama, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, ia melanjutkan. "Oh, benar juga. Ada orang yang kau bilang sedang kau tunggu. Haha, jangan khawatir. Selama dia berani muncul, tuan muda ini menjamin aku akan menghiburnya dengan baik." Zhaoqi tertawa sinis, terutama di akhir kata-katanya. Nada suaranya terasa sangat berat. Haha, akan tetapi, setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, yang diterimanya adalah tawa dingin dari murong Qian. "Apa yang kamu tertawakan?" Zhaoqi mengerutkan kening saat kemarahan muncul di hatinya. "Haha, dengarkan baik-baik. Rasa sakit yang kau berikan pada nona muda ini tadi, sebentar lagi, nona muda ini akan membalasnya 10 kali lipat, 100 kali lipat." Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhaoqi sedikit berubah. Namun, sebelum dia sempat berkata apa-apa, murong Qian langsung mencibir. "Lagi pula, apa kau tidak ingin menghiburnya? Saat ini, dia ada tepat di belakangmu. Nona muda ini ingin melihat bagaimana kau akan menghiburnya." Mendengar kata-kata dari mulut wanita muda itu, raut wajah feminin Zhaoqi langsung berubah sedikit. Sosoknya tiba-tiba berubah di tempat. Detik berikutnya, ekspresi Zhaoqi tiba-tiba terkejut. Ia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di belakangnya dengan tangan di belakang punggungnya. Pria berjubah hitam itu tetap tak tergerak ketika keduanya bertemu muka. Namun, ekspresi Zhaoqi tiba-tiba berubah. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget sambil mundur 12 langkah. Kemunculan Xiaoyan tak hanya mengejutkan Zhaoqi, tetapi juga membuatnya takut. Meskipun sekuat tenaga, ia tak menyadari kapan Xiaoyan muncul di belakangnya. Pada saat ini,
Wajah Xiaoqi yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Namun, hatinya dipenuhi amarah dan niat membunuh yang tak berujung. Dia, Xiaoqi, telah mengamuk di kota Sulan. Orang macam apa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya? Kapan dia pernah takut pada siapapun? Kemunculan pria berjubah hitam di hadapannya hari ini niscaya membuat Xiaoqi semakin marah. Goreng mereka. Xiaoqi mendengus dingin. Doki dalam tubuhnya melonjak keluar dengan liar. Saat tubuhnya bergerak, doki hijau tua dengan cepat menggumpal di antara kedua tangannya. Dalam sekejap mata, Xiaoqi sudah muncul di samping Xiaoyan. Tangannya yang besar mengepal. Doki yang mengerikan itu membawa niat membunuh Xiaoqi yang melonjak saat menghantam kepala Xiaoyan dengan keras. Namun, Xiaoyan tampaknya tidak menyadari hal ini sama sekali. Ia dengan santai menarik Murong Qian-Qian dari tanah ke udara. Segera, ia mundur setengah langkah tanpa tergesa-gesa, membelanjakan. Tindakan yang tampaknya lambat inilah yang membuat Xiaoyan dapat dengan mudah menghindari pukulan Xiaoqi. Tinju yang terbungkus doki dengan keras menyapu wajah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tenang. Tetapi saat ini, hati Xiaoqi dipenuhi keterkejutan. Dia jelas melihat bahwa dia bisa menghabisi pemuda berjubah hitam ini dengan satu pukulan. Siapa sangka hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Sungguh tak terbayangkan brengsek, anak nakal yang beruntung. Mati, Xiaoqi mengumpat dengan marah. Ia sepenuhnya menyalahkan keberuntungan atas kegagalan Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiaoqi kembali mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke wajah Xiaoyan. Mari kita lihat bagaimana kau menghindar kali ini. Tinju ganas itu telah mengunci kepala Xiaoyan. Mustahil bagi Xiaoyan untuk menghindari serangan ini. Senyum yang sangat kejam dan tak berperasaan muncul di wajah Xiaoqi. Ledakan. Namun, di saat berikutnya, ekspresi di mata Xiaoqi tiba-tiba membeku. Ia melihat bahwa tinju yang ia hantamkan dengan keras ke wajah Xiaoyan justru dengan mudah ditangkis oleh satu tangan Xiaoyan. Pada saat itu, semua orang yang hadir langsung membeku. Bab 503, melangkah di udara. Xiaoyan menarik Murong Qian-Qian ke belakangnya dengan satu tangan. Di saat yang sama, tangan lainnya tampak terangkat dengan santai. Begitu ia membuka telapak tangannya, ia dengan mudah menerima pukulan Xiaoqi yang datang. Xiaoyan tidak menggunakan doki apapun setelah menerima pukulan itu. Bahkan, tidak terlihat sedikit pun ekspresi tegang di wajahnya. Doki yang menyelimuti tinju Xiaoqi bagaikan gumpalan udara. Saat Xiaoyan menerima tinju Xiaoqi, doki di atasnya pun padam dengan embusan. Kemunculan adegan ini membuat ekspresi penonton di bawah, yang siap menyaksikan pertunjukan yang bagus, langsung tercengang. Satu persatu, mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan tak percaya dan takut. Sulit membayangkan pukulan dari kaisar setengah bela diri bintang 5. Seperti Xiaoqi akan begitu mudah diterima oleh pria berjubah hitam ini. Hal seperti itu sungguh tak terbayangkan oleh orang banyak. Ini, siapa sebenarnya orang ini? Dari orangnya, aku bisa melihat bahwa dia hanyalah seorang kaisar setengah bela diri bintang 6. Bagaimana mungkin dia begitu acuh tak acuh terhadap pukulan dari seorang kaisar setengah bela diri bintang 5? Mungkinkah pemuda ini menyembunyikan kekuatan aslinya? Mampu menangkis pukulan Xiaoqi dengan satu tangan. Menunjukkan bahwa pria berjubah hitam ini bukanlah orang biasa. Dalam sekejap, segala macam bisikan tak henti-hentinya terdengar dari kerumunan di bawah. Perhatian semua orang tertuju pada pria berjubah hitam di udara. Di saat yang sama, hati Xiaoqi juga dipenuhi rasa terkejut. Bagaimanapun, ia tak pernah menyangka pukulannya akan dinetralkan begitu mudah oleh pria berjubah hitam di hadapannya. Hal ini membuat Xiaoqi merasa terkejut. Di saat yang sama, gelombang amarah membuncah di hatinya. Semakin menggila. Bajingan, cepat pergi tuan muda ini. Ekspresi Xiaoqi tampak garang. Mulutnya mengeluarkan teriakan ketidakpuasan yang menggelegar. Di saat yang sama niat membunuh di matanya melonjak. Tangannya yang lain tiba-tiba mengepal dan sekali lagi menghantam wajah Xiaoyan dengan keras. HMP. Mata Xiaoyan langsung menyipit saat melihat Xiaoqi sekali lagi melayangkan pukulan. Niat membunuh langsung terpancar di matanya. Di saat yang sama, dengusan dingin keluar dari hidungnya. Tangan Xiaoyan yang menggenggam tangan kanan Xiaoqi tiba-tiba mengendur saat pukulan Xiaoqi hendak mendarat lagi. Ia segera memutar pergelangan tangannya dan telapak tangannya melingkari punggung tangan kanan Xiaoqi. Dengan dorongan kuat, tangan kanan Xiaoqi menangkis bagian depan tangan kiri Xiaoqi yang hendak menyerang. Di bawah tekanan telapak tangan Xiaoyan, dalam jarak sedekat itu, Xiaoqi bahkan tidak sempat menarik tangannya. Terlebih lagi, dengan kendali penuh Xiaoyan, ia tidak bisa menarik tangan kanannya. Karena itu, ia hanya bisa menyaksikan pukulan kuatnya menghantam tangan kanannya dengan keras.
Detik berikutnya, suara tulang patah terdengar di kehampaan. Di saat yang sama, wajah Zhao Qi langsung memucat, dan otot-otot wajahnya berkedut hebat. Ketika orang-orang di bawah melihat pemandangan ini, otot-otot di sudut mata mereka tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi kesakitan seolah-olah mereka merasakan sakit yang sama. Sudut mulut mereka berkedut karena mereka tak kuasa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, tangan mereka yang berada di balik lengan baju tak kuasa menahan diri untuk saling bergesekan. Dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat yang disalurkan dari tangan kanannya, seluruh tubuh Zhao Qi bergetar hebat saat ia menghirup udara dengan kuat. Segera setelah itu, wajah Zhao Qi yang memerah tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas. Ia mengangkat kaki kanannya dan Doqi berkumpul di atasnya. Sebuah tendangan cambuk yang kuat menghantam Xiaoyan dengan keras. Anak, hari ini kamu harus mati. Dengan mata merah dan raungan yang ganas, kaki Zhao Qi terbang ke arah kepala Xiaoyan. HMP, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat ini, Xiaoyan langsung mendengus menghina. Pada saat yang sama, kaki kanannya menendang ke depan dan menginjak betis kaki kanan Zhao Qi yang baru saja diangkat. Retakan, disertai suara retakan yang amat jelas. Raut wajah Zhao Qi yang tadinya berubah menjadi ganas seketika berubah. Saat kaki Xiaoyan mendarat, ia hanya bisa merasakan kaki kanannya seperti dihantam keras oleh sepotong baja misterius yang sangat keras. Kekuatan dahsyat yang mengerikan itu dengan mudah menghancurkan Doqi yang menyelimuti kakinya. Pada saat yang sama, kekuatan itu juga mematahkan tulang betisnya. Pada saat ini, Zhao Qi tak mampu lagi menahan rasa sakit yang luar biasa dari tubuhnya. Wajahnya yang memerah langsung memucat, dan keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, jubah brokat Zhao Qi basah kuyup. Melihat penampilan Zhao Qi, Xiaoyan meliriknya dengan dingin. Tak lama kemudian, tangan yang menggenggam erat tangan kanan Zhao Qi tiba-tiba mengendur. Tubuh Zhao Qi jatuh tak terkendali ke tanah, dan berlutut di tanah dengan aura lemah. Pada saat ini, wajah cantik murong Qian-Qian juga menunjukkan senyum dingin saat ia perlahan turun. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur jauh, meninggalkan ruang kosong seluas lebih dari 3 meter di depan mata murong Qian-Qian dan Zhao Qi. Mendarat di depan Zhao Qi, senyum dingin di wajah cantik murong Qian-Qian semakin terlihat. Ia menatap dingin Zhao Qi di depannya dan mencibir. Nona muda ini sudah bilang bahwa rasa sakit yang kau berikan padaku, nona muda ini akan membalasnya 10 kali lipat, 100 kali lipat. Bagaimana? Apa kau percaya padaku sekarang? Wajah Zhao Qi pucat pasi, dan wajah femininnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Sejak muda, ia telah dijaga dengan baik. Di kota Sulan, tidak pernah ada orang yang berani memprovokasinya. Namun kini, kemunculan wanita muda ini dan pemuda berjubah hitam di hadapannya telah sepenuhnya melanggar aturan ini. Siapakah sebenarnya mereka? Anda, di bawah rasa sakitnya. Meskipun Zhao Qi ingin berjuang dan mengatakan sesuatu, sayangnya, rasa sakit yang hebat yang datang dari tubuhnya membuatnya tidak mungkin untuk bertahan dan berbicara dengan kuat. Melihat ini, sudut mulut murong Qian-Qian melengkung. Tak lama kemudian, ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dingin Zhao Qi di depannya. Tangan ramping di balik lengan bajunya perlahan terangkat. Di bawah sinar matahari, warna putih bersih tangannya bagaikan akar teratai. Tamparan ini untukmu, karena kamu memarahinya. Suara dingin itu perlahan keluar dari mulutnya, dan tangan terangkat wanita muda itu hendak terayun ke bawah. Gadis kecil, beraninya kamu di kota Sulan milik klan Zhaoku. Tak seorang pun boleh menyentuh sehelai rambut pun milik klan Zhaoku. Namun, tepat saat tangan murong Qian-Qian hendak mendarat, sebuah suara tua, berat, dan sombong tiba-tiba terdengar dari langit. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan menyapu area tempat Xiaoyan dan murong Qian-Qian berada dalam sekejap mata. 9 bintang setengah kaisariah. Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Kilatan cahaya langsung terpancar dari matanya. Sambil menyilangkan tangannya, tatapan Xiaoyan tertuju pada murong Qian-Qian. Pada saat ini, karena munculnya aura itu, raut wajah cantiknya sedikit berubah. Alisnya yang panjang dan indah sedikit berkerut saat ia menatap Xiaoyan, dan secercah kekhawatiran muncul di mata indahnya. Pada saat yang sama, Zhao Qi, yang sedang berlutut di depan murong Qian-Qian, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya yang pucat ketika mendengar suara tua itu. Seketika, matanya yang ganas dan haus darah kembali menatap Xiaoyan. Suaranya serak saat ia meraung. Xiaoyan, bajingan, matilah kau. Hari ini,
Tidak seorang pun di antara kalian yang dapat melarikan diri. Tuan muda ini akan melumpuhkan dokimu. Aku bahkan akan bermain dengan wanitamu di depanmu. Kegilaan muncul di mata Shaoqi. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir dari Xiaoyan. Melihat ini, Murong Qian yang berada di depan Shaoqi tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Mata Xiaoyan memancarkan kilatan dingin. Memukul, mendengar kata-kata Xiaoyan, raut wajah cantik Murong Qian langsung berubah sedingin es. Karena Xiaoyan sudah bicara. Ia yakin Xiaoyan pasti punya kepercayaan diri. Maka, di bawah tatapan mata Xiaoqi yang ketakutan, tangan putih bersih badiok milik Murong Qian yang terangkat menampar muka Xiaoqi dengan keras. Disertai suara angin kencang yang merobek-robek wajah. Dengan baik, bab 504. Gadis kecil, beraninya kau. Bersamaan dengan tamparan Murong Qian, suara tua dan berat yang tirani itu terdengar lagi. Namun, bersamaan dengan suara itu, tangan putih pucat milik Murong Qian mendarat tanpa ampun di wajah Xiaoqi. Bajingan, kalian hanya sedang mencari kematian. Melihat bahwa Murong Qian sebenarnya tidak tergerak, luapan amarah langsung muncul di hati pemilik suara itu. Dengan satu pikiran, aura menakutkan seorang kaisar setengah bela diri menyapu, dan dengan kejam menekan Murong Qian yang berada di tanah di bawah. Menghadapi hal ini, Murong Qian sama sekali tidak menghiraukannya. Ia kembali mengangkat tangannya yang seputih bunga lili yang baru saja mendarat. Tatapan sedingin esnya menatap Xiaoqi yang ketakutan di hadapannya. Tak lama kemudian tanpa penjelasan apapun, ia sekali lagi menamparnya dengan kejam. Pada saat yang sama, aura penindasan yang tak terbatas muncul di atas kepala Murong Qian, menekan tanpa ampun ke arah Murong Qian yang terbaring di tanah. HMP. Namun, sesaat kemudian, dengusan dingin yang terdengar seperti guntur tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Pada saat yang sama, aura penindasan yang menakutkan, yang tidak kalah dengan aura penindasan kaisar setengah bela diri bintang 9, menyapu wilayah ini. Aura itu dengan mudah memblokir aura penindasan kaisar setengah bela diri bintang 9 itu. Tepat saat aura penindasan dari kaisar setengah bela diri terhalang, tangan putih pucat milik Murong Qian sekali lagi mengeluarkan angin kencang saat menampar wajah Xiaoqi dengan kejam. Siapa itu? Merasa aura penindasannya telah dihalangi seseorang, pemilik aura penindasan itu langsung berteriak keras. Di saat yang sama, seberkas cahaya menyambar cakrawala yang jauh. Dalam sekejap mata, seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di wilayah langit dan bumi ini. Tatapan lelaki tua itu bagaikan obor. Seketika, tatapannya tertuju pada Xiaoyan yang berada di langit di bawah. Ia jelas merasakan aura penindasan yang selama ini menghalangi aura penindasannya terpancar dari tubuh pemuda berjubah hitam ini. Ketika melihat wajah tampan Xiaoyan, mata keruh lelaki tua itu tanpa sadar menyipit. Ia tak percaya aura opresifnya. Seorang kaisar setengah bela diri yang agung ternyata dihalangi oleh seorang bocah nakal. Anak nakal, siapa kamu? Orang yang menghentikanmu? Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Xiaoyan menjawab dengan nada acuh tak acuh. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip di tempat. Sesaat kemudian, ia sudah muncul di hadapan lelaki tua itu. Serangan Xiaoyan tak diragukan lagi mengejutkan lelaki tua ini sekali lagi. Sulit membayangkan bocah semuda itu benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan kaisar setengah bela diri bintang 9. Terlebih lagi, hanya dengan melihat kecepatan yang ditunjukkan pemuda berjubah hitam tadi, kemungkinan besar bahkan dia pun tak akan mampu mengejarnya. Akan tetapi, saat tatapan lelaki tua itu tertuju pada Xiaoyan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melalui pengamatannya, pemuda berjubah hitam di hadapannya ini jelas hanya seorang kaisar setengah bela diri bintang 6. Namun, aura yang dipancarkannya sebelumnya ternyata mampu menyaingi auranya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan pada saat ini, di tanah di bawah, Murong Qian sekali lagi menampar Xiaoqi dengan keras. Suara tajam dan jernih bergema di langit. Di langit, lelaki tua yang berdiri di hadapan Xiaoyan pun tak kuasa menahan sedikit perubahan ekspresi. Jika situasinya normal, mungkin ia akan tetap bersikap sopan kepada pemuda berjubah hitam di hadapannya. Namun, masalah ini berkaitan dengan tuan mudanya. Apapun yang terjadi, ia tak bisa terus-menerus terjebak dalam kebuntuan. Tuan, jika memungkinkan untuk membuat kesalahan, kita harus bersikap lunak. Hari ini, nona muda itu telah menampar tuan muda saya di depan semua orang di kota Sulan. Jika sesuatu terjadi sebelumnya, mari kita lupakan saja. Kalau tidak, jika kita bertarung, kalian semua tidak akan bisa mendapatkan akhir yang baik. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Xiaoyan.
Dohki di dalam tubuhnya diam-diam mengalir saat ia berbicara dengan suara berat. Haha, kalau aku menyuruhnya berhenti sekarang, apakah kau benar-benar akan membiarkan kita pergi? Mendengar itu, Xiaoyan mencibir dengan lambaian tangannya. Penguasa Shun berat yang sangat besar itu langsung mengeluarkan suara angin yang sangat keras. Dalam sekejap, benda itu mendarat di tangan Xiaoyan. Melihat ini, wajah keriput lelaki tua itu tak bisa menahan sedikit perubahan ekspresi. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Xiaoyan langsung berkata dengan suara dingin. Karena kamu mau bertarung, tidak perlu basa-basi lagi. Datang saja. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, pergelangan tangan Xiaoyan bergetar hebat. Penggaris raksasa itu bergetar hebat. Dalam sekejap mata, Xiaoyan menggunakan langkah kepunahan langit dan langsung tiba di hadapan lelaki tua itu. Ia mengayunkan penggaris raksasa di tangannya dan menghantamkannya ke arah lelaki tua itu. Melihat kecepatan Xiaoyan yang menakutkan, ekspresi lelaki tua itu tak berani lengah sedikit pun. Tangannya yang keriput tiba-tiba berputar dan tombak panjang berwarna perak mendarat di tangan lelaki tua itu. Sambil memegang tombak perak di tangannya, wajah lelaki tua itu langsung berubah sedikit lebih ganas. Tubuh tombak bergetar dan tombak panjang itu terus berputar di antara kedua tangan lelaki tua itu. Tak lama kemudian, ketika serangan penggaris berat Xiaoyan hampir tiba, lelaki tua itu menusukkan tombak ke depan dan dengan kejam menghantam bilah lebar penggaris raksasa itu. Ting! Penguasa raksasa dan tombak panjang itu terpisah saat bersentuhan. Merasakan dohki mengerikan yang terpancar dari tubuh tombak. Tubuh Xiaoyan bergetar. Dohki di dalam tubuhnya mengalir keluar dan dengan mudah melarutkan dohki yang telah menyerbu tubuhnya. Ia mundur 2 langkah, mengangkat pandangannya, dan sekali lagi menatap lelaki tua itu. Pada saat ini, dibandingkan dengan Xiaoyan, pada saat lelaki tua itu dan Xiaoyan bertabrakan, kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh penguasa Shun berat dan dohki menakutkan milik Xiaoyan yang tidak sedikit pun lebih lemah dari kaisar bela diri setengah bintang 9. Menyebabkan lelaki tua itu berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam tabrakan pertama mereka. Hanya dengan satu pukulan, Xiaoyan telah memaksanya mundur beberapa kaki. Meskipun bukan cedera serius, itu sudah cukup untuk membuat lelaki tua itu serius terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Anak nakal, apakah kamu benar-benar tidak mau berhenti? Melihat serangannya tidak berpengaruh, orang tua itu hanya bisa mengancam Xiaoyan sekali lagi. Banyak sekali omong kosong yang ingin kau katakan. Datang, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki kaisar setengah bela diri bintang 9. Sambil menyeringai, Xiaoyan kembali mengayunkan penggaris raksasa di tangannya. Dalam sekejap mata, ia sudah tiba di hadapan lelaki tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu hanya bisa menggertakkan giginya tanpa daya. Ia mengayunkan tombak panjang di tangannya dan sekali lagi menghantam serangan Xiaoyan. Ting ting ting, suara benturan keras terus bergema di wilayah ini. Namun, meskipun lelaki tua itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia masih tak berdaya melawan Xiaoyan, pemuda di hadapannya, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan seorang kaisar setengah bela diri bintang 6, memberikan tekanan terbesar yang pernah ia rasakan seumur hidupnya kepada lelaki tua ini. Tekanan semacam ini belum pernah ia rasakan, bahkan ketika berhadapan dengan para ahli setingkatnya. Namun kini, ia ditindas oleh seorang kaisar setengah bela diri bintang 6, hingga ia tak berdaya melawan. Bajingan, Shaoling, jika kau masih tidak melakukan apapun, tuan muda akan kehilangan nyawanya. Merasa tak berdaya, lelaki tua itu hanya bisa meraung marah ke arah kota di belakangnya. Segera setelah kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya, aura menakutkan kaisar setengah bela diri bintang 9 yang tidak lebih lemah dari auranya sendiri, langsung menyapu seluruh langit seperti gelombang. Tak pernah kubayangkan ada orang yang berani memprovokasi keluarga Shouku. Terlebih lagi, yang paling mengejutkanku adalah ternyata dia anak muda yang nakal. Xiaoying, kau benar-benar kehilangan muka, bajingan. Kalau kau masih tidak melakukan apa-apa, apalagi melihat wajah orang tua ini, nyawa kita akan terancam. Mendengar apa yang dikatakan, lelaki tua bernama Xiaoying itu langsung meraung marah. Di saat yang sama, tatapan Xiaoyan juga tertuju pada kaisar setengah bela diri bintang 9 yang muncul di samping Xiaoying. 9 bintang lagi, kaisar setengah bela diri. Yah, haha, tertawa dingin dalam hatinya. Xiaoyan sama sekali tidak khawatir. Bab 505, HMP. Serahkan saja bocah ini padaku, Xiaoying. Pergi dan bawa tuan muda kembali. Kalau tidak, kalau kepala keluarga marah, kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Di langit, Xiaoling dengan santai memberi perintah kepada Xiaoying. Wajah Xiaoying perlahan memucat ketika mendengar kata-kata Xiaoling.
Ia mendengus dingin dan menegur Xiaoying. Kamu ingat kepala keluarga sekarang? Lalu kenapa kamu tidak bertindak saat aku dihalangi oleh bocah nakal itu tadi? HMP, awalnya kukira kau bisa dengan mudah menghadapi Kaisar setengah bela diri bintang 6. Siapa sangka Kaisar setengah bela diri bintang 6 ternyata bisa membuatmu begitu sulit. Xiaoling mendengus dingin. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada Xiaoyan. Sedangkan Xiaoying, ia melotot marah ke arah Xiaoling. Setelah itu, ia menatap ke arah Murong Qian-Qian dan Zhao Qi di bawah. Tubuhnya bergerak dan ia berniat menyerang ke arah Murong Qian-Qian. HMP, kalau kau ingin menyelamatkan mereka, aku khawatir kau harus melewatiku terlebih dahulu. Tepat saat tubuh Zhao Ying bergerak, Xiao Yan tiba-tiba bergerak dan menghalangi Xiao Ying. Melihat itu, Xiao Ying mengerutkan kening. Tatapannya segera tertuju pada Zhao Ling. HMP, bocah, mulai sekarang, lawanmu adalah aku. Kalau kau ingin menghentikannya, lihat dulu apakah kau mampu menghadapiku. Setelah tertawa dingin, Xiaoling tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Saat tubuhnya bergerak, ia mencakar Xiaoyan tanpa henti. Xiaoyan mendengus dingin ketika melihat ini. Tubuhnya bergetar dan kedua tangannya mengepal erat. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan garis keturunan naga dan phoenix di dalam tubuhnya tiba-tiba aktif. Pada saat yang sama, tubuh kaca kingkung dilepaskan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah berubah menjadi dewa kingkung raksasa. Tinju raksasa itu diayunkan. Dengan campuran doki, tinju berlian raksasa yang beberapa kali lebih besar dari seluruh tubuh Xiaoling memancarkan ledakan sonik yang memekakan telinga di udara. Angin kencang itu bagaikan bilah tajam yang berhembus kencang ke arah wajah Xiaoling. Dalam sekejap mata, tinju raksasa Xiaoling dan Xiaoyan bertabrakan dengan dahsyat. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang cakrawala. Tepat pada saat itu, semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan dan Zhao Ling. Ketika semua orang melihat pemandangan di lapangan saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi tercengang. Zhao Ling dan Zhao Ying adalah kaisar setengah bela diri bintang 9 dari klan Zhao di kota Sulan. Hampir semua orang yang hadir mengenali mereka. Namun, meskipun begitu, Xiaoling dan pemuda berjubah hitam itu sebenarnya tidak dapat menentukan pemenang pertempuran pada pandangan pertama. Anak nakal ini, bagaimana dia melakukannya? Tentu saja, banyak orang yang hadir telah melihat kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Seketika, badai berkobar di hati semua orang. Seorang kaisar setengah bela diri bintang 6 sebenarnya tidak kalah sedikit pun melawan kaisar setengah bela diri bintang 9. Kekuatan tempur yang luar biasa ini benar-benar bisa dikatakan sangat menakutkan. Apa dibandingkan dengan orang-orang di luar lapangan? Xiaoling, yang saat ini sedang berbenturan dengan tinju Xiaoyan, bahkan lebih terkejut dibandingkan dengan yang lain. Hanya dia yang lebih tahu seberapa besar kekuatan yang telah digunakan Xiaoyan saat ini. Meskipun serangannya tampaknya telah diblokir oleh Xiaoyan, hingga saat ini, pemuda berjubah hitam di depannya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan oktan merusak dengan teriakan keras di dalam hatinya. Tinju besar Xiaoyan bergetar hebat. Seketika, energi tersembunyi yang sangat menakutkan tiba-tiba terpancar dari tinjunya. Dalam sekejap mata, energi itu menghancurkan serangan Xiaoling dalam satu gerakan. Di saat yang sama, energi itu juga menghempaskan Xiaoling. Puci, saat Xiaoling berhasil menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, tanpa sadar ia meludahkan seteguk besar darah dari mulutnya. Energi tersembunyi dari Arcane Collapse membuatnya kehilangan sedikit pun pertahanan. Namun, ia baru saja terhempas oleh serangan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, energi tersembunyi itu meledak dengan cepat di dalam tubuh Xiaoling, menyebabkannya menderita luka yang cukup parah. Wus, hanya dengan satu pukulan, seorang kaisar setengah bela diri bintang 9 terlempar sambil memuntahkan darah. Adegan ini langsung membuat kerumunan di bawah gempar. Prestasi pertempuran seperti ini sungguh tak terbayangkan. Kaisar setengah bela diri bintang 6 tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, sebanding dengan kaisar setengah bela diri bintang 9. Tetapi ia juga mampu melukai kaisar setengah bela diri bintang 9. Di sisi lain, aura pemuda berjubah hitam itu tidak berubah sedikit pun. Ini juga berarti bahwa dalam tabrakan sebelumnya, hanya Xiaoling yang menderita kerugian. Ketika mereka memikirkan hal ini, gelombang badai membubung di hati orang-orang di bawah. Prestasi pertempuran yang mengerikan ini telah melampaui imajinasi mereka. Pada saat ini, bahkan kaisar setengah bela diri bintang 9 lainnya yang menyaksikan pertempuran tanpa sadar menatap Xiaoyan dengan ketakutan.
Hanya mereka yang bisa melihat beberapa petunjuk dari tabrakan sebelumnya. Dari tabrakan sebelumnya, Xiao Yan telah memegang kendali dari awal hingga akhir. Baik kekuatan tinjunya maupun intensitas dokinya. Shaoling sama sekali tidak dapat menandinginya. Raksasa emas di depan mata mereka sungguh terlalu kuat. Siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Aku belum pernah mendengar karakter sekeji itu muncul dalam 2 tahun terakhir. Mungkinkah dia murid dari suatu kekuatan? Beberapa kaisar setengah beladiri bintang 9 di langit saling memandang dengan cemas. Tak dapat dipungkiri, ada sedikit kecurigaan di mata mereka. Adapun Xiao Yan, ia tak berhenti sedikit pun setelah menghempaskan Zhao Ling dengan pukulannya. Tepat saat Zhao Ling terhempas, tubuh Xiao Yan yang besar, bagaikan dewa raksasa, tiba-tiba berbalik. Kakinya menginjak ruang hampa dengan ganas. Di saat ruang hampa runtuh, tubuh Xiao Yan melesat dengan dahsyat ke arah Murong Qian-Qian di bawah, bagaikan bola meriam. Pada saat yang sama, Xiao Ying sudah tiba di atas kepala Murong Qian-Qian. Tangannya yang keriput membentuk cakar dan mencengkeram kepala kecil Murong Qian-Qian. Dalam sekejap mata, cakar Xiao Ying sudah berada di atas kepala Murong Qian-Qian. Ia hanya beberapa inci lagi dari mampu mengendalikannya. Namun, tepat pada saat berikutnya, ketika cakar Xiao Ying telah menyentuh rambut, bersambung ke bab selanjutnya.